Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan juga kru-krunya. Semoga dibalas dengan kebaikan yang banyak. Ini Pak, sebenarnya saya mau bertanya semalam, tapi karena banyak yang bertanya jadi nggak sempet. Nggak apa-apa. Jadi gini Pak, saya kan dari kampung, Iya. merantau ke kota. Nah, jadi saya punya lahan di kampung itu, belakang rumah itu sekitar 2000 meter. Kemudian setelah 1 kilo, tapi yang 2000 meter belakang rumah itu penuh dengan kayu Pak, maksudnya. Jadi setelah sekilo dari situ, itu ada lahan sekitar setengah hektar. Kemudian setelah itu ada lagi lahan sekitar 2000 meter. Jadi saya mohon petunjuknya dari Bapak. Sebentar, mau diapakan dulu ini? Ya itu maksudnya saya minta saran Pak. Dari mana ini? Dari Kendari. Oh, dari Kendari. Oke, sebentar. Airnya ada atau tidak? Airnya enggak ada Pak. Kan tinggal di kota, tanah di desa, ada yang urus enggak tanahnya? Enggak ada Pak. Nah, itu yang enggak bisa. Tapi Begini. sebelum kesini saya dapat pinjaman tanah di kota itu seluas 1000 meter untuk belajar situ dulu ceritanya. Baik, begini ceritanya. Program ini terus terang yang harus kita lakukan adalah untuk bagaimana kita harus manage sendiri. Kalau kita tidak bisa manage sendiri, berarti kita harus perlu orang lain. Ketika perlu orang lain, berarti kita punya dana cadangan. Seandainya nih kita kerjakan di desa, di desanya ke kota berapa jauh untuk pasar? 30 kiloan Pak. Berapa? Sekitar 30 kilo. 30 kilo, oke. Masih relatif bisa dijangkau. Kira-kira rencananya kepingin untuk apa? Biasanya jagung karena saya basicnya ternak, jadi jagung. Ternaknya di mana? Di kampung Pak. Ada yang rawat? Ada ibu. Ada orang tua ya? Ya. Oke. Ternaknya apa di sana Mas? Sapi Pak. Sapi, oke. Baik, silakan duduk. Sama ini lagi Pak. Oke. Jadi saya itu ternak ngembala sapi dari 10 tahun. Iya. Umur 10 tahun sampai kurang lebih 15 tahun. Nah, jadi kasus yang sering saya temui itu di sana karena ngembala sapi itu nggak ada kandangnya Pak. Betul. Jadi tanah dipagar terus dilepasin. Nah, sapinya itu biasa kita ke sana ngunjungi, itu matanya sudah putih Pak. Sudah putih. Nah, terus biasa itu buta, jadi harga jualnya turun. Baik. Nah, sama yang sering dihadapi orang sana itu biasa sapi baru lahir beberapa bulan itu pusatnya bengkak. Oke, infeksi. Ya, oke. Itu Pak, itu solusinya. Jadi gini, kalau jarak kota ke desa cuma 30 kilo kan masih dekat. Jadi kalau masalah untuk mata, memang kan kendala di sini Bapak Ibu. Ini untuk luar Jawa. Mereka pelihara sapi itu kan belum tentu tiap bulan dijenguk. Belum tentu. Kadang-kadang kalau ingat ya 6 bulan. Jadi kita juga dulu begitu di Rote ya. Kalau kami di Rote itu begini cara pelihara kambing. Kita cari sumber air satu. Kemudian kita buat atap di situ, kita kasih kambing di situ. 1 tahun sekali kita datang, kambingnya sudah beranak. Dan dia pasti tidur di sumber air dan di bawah atap itu tadi. Atau kita cari goa-goa batu seperti itu. Dan itu memang budayanya sana. Nah, tetapi kalau kita mau intent, kita mau serius, berarti kan harus merubah pola. Nah, kalau Masnya mau untuk sapi, berarti apa yang harus kita siapkan? Sapi ada 2 pilihan, tanah kering atau tanah berair tadi Mas. Tanah kering, karena tanah kering kita anggapkan bisa tanam jagung kan cuma setahun sekali ya. Untuk tanam jagung setahun sekali. Di sana? Iya. Di sana itu normal sama kayak bisa 2 kali. 2 bulan lebih panen Pak. Bukan. Tanam jagungnya bisa setahun sekali, 2 kali atau 3 kali? Bisa 3 kali karena setahun. Ya. Ada air juga berarti? Iya. Maksudnya dari pipa bisa disiram. Oh gitu, baik. Oke, kalau 3 kali, ini rumusnya. Kalau kita buat teori Jisamsu, 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Nah, kenapa kok sapinya cuma 4 untuk 2 hektar?
Nah, karena masnya tadi kalau tanahnya total kan berarti ketemu 1 hektar ya. Ketemu 1 hektar. Berarti sapinya berapa kalau 1 hektar? 2. Nah, Bapak Ibu saya hitungkan begini. Karena saya punya tanah 1 hektar. Saya tanami jagung nih. 1 hektar saya tanami jagung. Anggaplah kalau di luar Jawa enggak bisa full intensif, produksi kita buat di 4-6 ton per hektar, pipil kering. Berarti tebon jagungnya itu ada kurang lebih sekitar ini dikalikan 3. Berarti ada 12-15 ton. Mas minta tolong. Tahu jagung ya? Ketika jagung sudah berumur 60 hari, ini kan sudah bentuk tongkol nih, sudah kan? Sudah keluar rambut juga kan? Bawahnya dibersihkan semua, serit semua daunnya. Daunnya dibersihkan, ikat, bawa pulang. Diikat, dibawa pulang. Disimpan gitu loh. Karena panen jagungnya kan tidak mungkin tiap hari. Tolong disimpan. Supaya praktis, cara nyimpennya jagung, batang jagung itu begini. Gali tanah. Karena cuma 2 ekor sapi. 3 bulan pakannya kan 2 kali 30 ketemu 60 kilo untuk perharinya kali umurnya jagung 3 bulan kali 90 berarti butuh pakan berapa untuk 3 bulan? 6 kali 9 54 ya ton. Nah, kita butuh pakan itu 5,4 ton ya, 5,4 ton per 3 bulan. Berarti kita harus membuat lubang ini. Dalamnya 1 meter, lebarnya 1 meter, panjangnya 5 meter. Terus dikasih terpal dalamnya. Nah, kalau seandainya tidak mau terpal berarti ini di tembok. Bawahnya cuma diplester, tidak boleh diaci, supaya air masih tetap meresap. Makanan masukkan di sini semua, injak-injak semua sampai padat. Atasnya tutup pakai kayu, kalau di luar Jawa kayu pasti melimpah. Nah. Terus yang kedua, ini sudah untuk pakan untuk sapi dengan sistem seumur ini, seumur hidupnya dia sudah tidak akan kekurangan pakan lagi. Jadi tanam jagung, ambil daun, nanti sama pucuknya, celuk gitu ya. Tinggalkan buahnya saja di sawah, nanti baru dipanen setelah umur 85 sampai 90 hari. Nah, terus yang kedua punya jagung nih. 4 sampai 6 ton per hektar. Nah, kalau kita mau jual jagung Bapak Ibu boleh. Sebagian boleh dijual. Tetapi lebih mahal mana? Jual jagung atau jual ayam? Pasti ya. Nah, daripada saya jual jagung, lebih baik jagungnya saya kasih untuk makan ayam. Anggaplah yang 2 ton, 4 ton lah kita anggap, yang 2 ton kita jual gitu ya. Yang 4 ton ini kita simpan. Untuk apa? Pakan ayam. Berarti ayam yang kita bisa pelihara berapa ekor? Dari kita punya 4 ton jagung ini. Ini yang paling penting. Saya hitungkan dulu. 1 induk, Bapak Ibu, ini setiap hari butuh 200 gram sampai 250 gram pakan. Berarti 1 bulan kali 30, berarti butuh 6 kilo. 1 induk ini kan pasti punya anak. Seandainya anaknya itu sekali netas, itu 5 ekor. Jadi kita punya anakan di sini 5. Untuk membuat ayam dari 0 sampai berat 1 kilo 3 bulan butuh pakan 4 kilo. Berarti 1 ekor ayam itu butuh 20 kilo. 20 kilo itu kalau boleh pakai jagung semua ya kualitasnya terlalu bagus. Kalau seandainya pakai campuran dengan rumput, dengan apapun juga boleh. Limbah rumah tangga kalau ada lebih murah lagi.
Tapi saya hitung pakai jagung aja, butuh 20 kilo untuk 5 ekor ayam. Berarti kalau kita total, kalau ini dikalikan 3, berarti ada 18 tambah 20, ini anggap aja 20 lah, ketemu 40 kilo. Ini kalau anakannya 5, tapi kalau anakannya bisa 8 dan sebagainya tinggal nambah sendiri. Artinya apa? Kalau saya satu induk dengan satu siklus dengan anaknya dan dia beranak lagi sampai dia punya anak terus menerus, berarti per 3 bulan butuh pakan 40 kilo. Berarti kalau saya punya 4 ton, berarti berapa induk kira-kira? Berapa induk Bapak Ibu? Seratus induk. Artinya apa? Dengan saya punya tanah 1 hektar dengan produksi yang rendah, anggap aja 4 kilo, 4 ton per hektar, enggak usah 8 ton. Kita buat kecil dulu. Berarti saya bisa punya induk ayam 100 ekor. Yang menghasilkan kurang lebih 100 dikalikan 5, 500. Anakan per 3 bulan. Nah, kalau dengan cara ini tidak ada orang miskin di desa. 500 kalau harga ayam di Kendari berapa? 1 ekor ayamnya. Apa? Yang umur berapa? Umur ya 4 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan. Kalau yang jantan itu 80-an Kak. Anggap aja 50.000 lah. Betul kan ya? Kalau 50.000 kali 500 berapa Bapak Ibu? Sudah 25 juta. Itu sudah penghasilan per 3 bulan. Berarti 1 bulannya dapat berapa? 7 juta, 8 juta. Saya minta maaf. Inilah cara satu-satunya kalau kita kepingin membangun desa. Bisa dimengerti? Mudah atau susah? Prakteknya mungkin. Nah, kalau ini mudah. Jangan dari 100, 10. Ya, tolong. 10 dulu, 10 jadi 100 itu cuma butuh waktu setahun. Apalagi kira-kira? Terus begini Mas, sapinya ini tadi kotorannya harus ditampung, kencingnya ditampung. Untuk apa? Untuk mupuk tanahnya sendiri. Jadi jagungnya tanpa beli apa-apa. Bebek di sana banyaklah Sulawesi, bebek lokal saja. Nggak usah hibrida. Bapak Ibu jelas kira-kira perhitungannya? Mudah. Pak Lombok sudah hafal? Enggak, yang penting gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu konsepnya. Jadi cara menghitung ini bukan ngawur, bukan. Semua ada matematikanya. Jadi ketika saya membuat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi 1 miliar, kita harus menyiapkan lahan-lahannya. Apalagi kira-kira? Sama yang tadi Pak, sapi itu yang. Oh, sapi untuk mata, buatkan obatnya. Catat ya, cari daun sirih. Daun sirih kurang lebih 10 lembar, garam kurang lebih 100 gram, daun sirih 10 lembar, garam 100 gram, asam jawa kurang lebih 100 gram, air kelapa 1 liter. Direbus semuanya. Setelah direbus semuanya, karena ini kan untuk mata, untuk semua, makanya harus direbus. Setelah direbus semua, tutup rapat selama 2 minggu. Buka gas, tutup gas terus seperti itu. Setelah 2 minggu, kalau ada sakit apapun tentang sapi di mata, luka dan sebagainya, olesi. Ini obat sakti. Jadi direbusnya pakai air kelapa? Betul. Ini obat sakti. Bisa, Pak? Daun sirih Untuk orang juga bisa. ini asam jawa. Contoh nih, kambing mata putih gitu ya, mata belen. Cuma diolesi 1 kali 2 kali sembuh.
Pedih tapi Bu ya, pedih sekali. Kalau manusia ada Bu yang tidak pedih, tapi ya itu. Kalau manusia kalau tanya boleh, tapi saya bilang dulu pedih sekali. Direbusnya sampai Mendidih matikan. Terus habis gitu jangan dibuang ampasnya, masukkan dalam botol, disimpan selama 2 minggu, baru disaring. Ini untuk antiseptik, kudis, luka di kuku, luka di semua, pakai ini bisa. Gimana Bu? Oh, dinginkan dulu baru masuk botol. Kalau masuk botol panas, botolnya meleleh.